Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Perkenankan saya membahas tentang Franken PHP lagi ya teman-teman ya. Ini lanjutan dari dua video saya sebelumnya tentang Franken PHP. Tetapi dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana cara menggunakan Franken PHP ini dalam mode worker ya. Dan kemudian pertanyaan yang masuk berikutnya adalah bagaimana kalau kita menggunakan port yang berbeda. Kalau standarnya kan 80 dan 443 ya. Bagaimana kalau kita menggunakan port yang berbeda, mungkin untuk membedakan dengan sistem PHP yang lain. Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana menjalankan Franken PHP ini untuk multi sistem PHP-nya ya. Jadi mungkin teman-teman memiliki beberapa sistem PHP yang selama ini kalau menggunakan Apache dan Nginx kelihatannya gampang ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman, karena dengan Franken PHP dan Caddy yang sudah built-in itu sebenarnya jauh lebih mudah kalau menggunakan Franken PHP ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan multi-site, multi-domain, dan multi-sistem yang berjalan dalam satu server. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini akan saya coba jawab dalam vlog kali ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman perkenankan saya memperkenalkan Senara Cafe and Coworking Space. Jadi teman-teman kalau sedang ada di Semarang dan ingin ngopi atau makan cemilan sambil meeting, sambil diskusi, atau sambil bekerja, itu bisa di Senara Cafe and Coworking Space. Nanti untuk alamatnya akan saya sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, mari kita masuk ke pembahasannya. Ini saya sudah mempersiapkan beberapa catatan di sini ya teman-teman ya. Saya akan mencoba menjawab dari 3 pertanyaan ini, yaitu bagaimana kalau kita menjalankan Franken PHP ini dalam mode worker ya dengan Laravel Octane ya. Kebetulan Laravel sudah memiliki library Octane yang ini bisa menjalankan sistem dalam mode worker, dan ini sebenarnya sangat menyenangkan karena ini sudah streamline dengan Franken PHP ya. Nanti bagaimana caranya akan kita coba bahas. Sebelumnya saya harus mempersiapkan sebuah virtual mesin. Saya menggunakan multipass ya teman-teman ya, karena ini cara paling mudah membuat virtual mesin di macOS. Teman-teman kalau ingin coba-coba dulu bisa menggunakan VirtualBox atau multipass juga bisa ya. Kebetulan multipass itu juga tersedia di uh, Windows dan juga di Ubuntu dan terutama di macOS ya. Itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi kalau misalnya kita uji coba dan kita mau hapus, kita bisa hapus dengan mudah. Oke, contohnya saya ingin membuat satu virtual mesin dengan nama Franken. Kemudian saya menggunakan 3 CPU, kemudian memorinya 3 GB, dan storage-nya 32 GB ya. Ini agak cukup besar karena nanti harus banyak library yang diinstal, terutama untuk Laravel dan komposernya ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman bagaimana ini membuat virtual mesinnya. Oh ya, ini Franke ya, seharusnya Franken. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita menggunakan nama Franke. Nah, ini sudah selesai. Nanti ada beberapa proses yang kelihatannya agak panjang, mungkin saya akan percepat di editing videonya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat virtual mesin, contohnya saya menggunakan nama Franken atau Franke di sini, kita juga harus update dan upgrade, dan kita perlu install zip teman-teman ya. Ini sangat penting karena nanti ketika kita bekerja dengan Laravel, itu library-library yang kita download itu dalam bentuk terkompres ya, jadi akan lebih cepat kita downloadnya. Kalau ini belum diinstal, maka kita akan mendownload source code-nya secara langsung ya, tidak terkompres. Itu sangat memboroskan bandwidth dan membuat waktu downloadnya menjadi lama. Oke teman-teman, kita lihat di sini multipass-nya sudah berhasil dibuat. IP-nya 64.15 ya teman-teman ya. Mari kita masuk ke Franke. Oke. Kita coba update dulu. Ya, jadi kemudian kita upgrade. Yes. Nah, ini akan mendownload upgrade-nya. Kemudian kita akan download zip-nya. Dan nanti step kedua sebenarnya opsional ya teman-teman ya. Kita bisa menginstall Docker
Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak menginstall Docker ya teman-teman ya, karena supaya kita bisa lihat secara gamblang apa yang terjadi di virtual machine kita ya. Jadi saya tidak menggunakan Docker. Tapi teman-teman kalau akan menggunakan Docker juga boleh ya. Ini nanti catatan saya ini akan saya upload ke GitHub. Jadi teman-teman nanti juga bisa melihat dan mengikuti langkah-langkah yang saya sudah tuliskan di sini ya teman-teman ya. Nah ini kalau sudah kita upgrade ini semuanya sebentar lagi, ini 90%. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, sudah berhasil upgrade-nya. Jangan lupa install zip. Ini sangat perlu. Kita paste saja di sini. Oke. Ini kurang yes-nya ya supaya langsung terdownload. Oke. Kemudian setelah ini kita langsung install PHP ya. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak memerlukan Docker-nya. Oke, kita install PHP. Di sini ada beberapa library yang dibutuhkan baik untuk Franken maupun untuk Laravel. Sebenarnya kalau teman-teman langsung menjalankan Franken PHP itu sebenarnya tidak perlu menginstall PHP-nya ya teman-teman ya. Ini saya membutuhkan install PHP ini untuk menggunakan Composer dan juga untuk install beberapa library di Laravel. Tapi teman-teman kalau misalnya programnya sudah jadi, sistemnya sudah jadi, itu sebenarnya sudah tidak perlu menginstall PHP lagi. Jadi source code-nya nanti bisa langsung disertakan dalam Docker-nya atau di copy ke virtual machine atau ke server, langsung jalankan Franken PHP-nya ya. Ini saya perlu install PHP hanya untuk menggunakan Composer dan install Laravel. Nah, ini kebetulan saya install beberapa library-nya PHP ini, contohnya MB String DOM, Tokenizer, Readline, SQLite 3, dan CURL ya. Ini diperlukan untuk Composer dan Laravel. Tetapi sayangnya ketika kita menginstall ini, itu terinstall juga secara otomatis Apache-nya. Nah, kita tidak memerlukan Apache, jadi kita bisa hapus. Nah, ini kita coba lihat sistem CTL status Apache 2. Jadi ini otomatis terinstall ya teman-teman ya. Padahal kita sudah tidak membutuhkan Apache lagi karena kita menggunakan KDE nantinya. Nah, jadi kita disable aja. Pertama kita stop dulu untuk Apache 2-nya. Kemudian sistem CTL disable Apache 2. Ya, ini sudah kita nonaktifkan. Saya install juga contohnya Nmap ya teman-teman ya, supaya nanti kita bisa ngecek port apa saja yang terbuka di sini. Nah, nanti kita jadi bisa mengelola port apa saja yang dijalankan oleh Franken PHP-nya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa cek port yang terbuka saat ini 22 saja. Tadi seharusnya 80 Apache, tapi Apache sudah kita nonaktifkan. Coba kalau kita jalankan sudo netstat atau kita install dulu install netstat ya. Oh, nettools. Nah, nettools ini nanti ada beberapa
beberapa utility networking seperti ifconfig ya. Nah ini dia, atau sudo netstat dlp. Nah ini dia. Nah ini port yang berjalan adalah 53 dan 22, yang lain belum ada ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, bahwa kita perlu menginstall Composer. Ya, ini Composer ini adalah salah satu utility untuk dependensi ya. Jadi kita menginstall dependensi dari project-project PHP kita. Jadi contohnya kalau kita menggunakan Laravel ya, itu bisa menggunakan installnya menggunakan Composer. Ini komen yang kedua ini untuk memverifikasi ya. Kita nggak perlu memverifikasi, kita langsung aja eksekusi utility yang sudah kita download tadi, yaitu Composer Setup. Ini adalah script untuk menginstall Composernya. Nah ini akan mendownload nah ini sudah kita download ya, Composer par-nya. Cara menggunakannya adalah php Composer par, tetapi kita nanti bisa menjalankan dengan cara yang lebih mudah ya teman-teman ya. Sementara Composer Setup-nya kita hapus saja, sudah kita tidak butuhkan lagi. Nah ini kita copy ke USR local bin, user local bin ya. Dan nama Composer par-nya kita singkat menjadi Composer aja. Ini cara install detailnya ada di website ini. Sudah saya sertakan ya bagaimana cara menginstall Composer. Ini websitenya. Detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya singkat seperti ini. Oke, kalau ini sudah berhasil, kita coba jalankan Composer list contohnya ya. Nah ini sudah jalan ya Composer teman-teman. Nah selanjutnya adalah kita perlu menginstall Laravel. Nah ini dia caranya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di website Laravel ya teman-teman ya. Nah caranya adalah menggunakan Composer, dan cara menginstall library-nya adalah dengan require ya. Sedangkan kita akan menginstall secara global ya. Jadi ini adalah perintah dari Composer ya. Jadi seolah-olah kita mendownload library Laravel installernya. Ini installernya aja ya teman-teman ya. Oke, kita install secara global di sini. Nah ini dengan tadi kita install zip, ini akan lebih cepat ya, karena yang kita download ini library-nya sudah terkompres ya. Oke, kemudian kita daftarkan ini ya, bin ini tadi yang sudah kita download tadi ke bus kita, ke shell kita. Jadi kita bisa menjalankan dari terminal dari mana saja. Sebenarnya ini kita perlu refresh bus RC-nya ya. Tapi saya lebih suka kalau kita reboot aja. Jadi reboot virtual machine-nya supaya lebih fresh ya. Oke, kita starting lagi. Setelah itu kita akan coba menginstall Franken PHP-nya. Caranya sama ya. Ini untuk menginstall Franken PHP ini langsung mendownload scriptnya yaitu install sh, dan kita langsung eksekusi yang sudah kita download ya. Oke, jadi kita copy saja di sini. Oke, kita sedang mendownload Franken PHP-nya. Oke, kemudian kita pindahkan Franken PHP bin-nya ini ke user local bin ya, ke folder itu, sehingga kita bisa jalankan dari terminal dari mana saja. Sorry, ini kurang sudo. Oke. Karena kita pindah ke folder sistem ya, yaitu user local bin. Coba kalau kita lihat di sini Franken PHP sudah bisa dijalankan atau belum? Oh, ternyata sudah bisa. Dan ini adalah versi 1.3.3. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa langsung menjalankan seperti ini ya. Jadi contohnya kalau kita membuat satu folder di sini,
tes gitu ya. Kemudian kita cd tes. Nah, kita coba bikin satu script aja. Ini sebenarnya sudah dibahas di video kemarin ya teman-teman ya. Cuma ini untuk refreshing karena kemarin ada yang bertanya juga, tolong dong dijelaskan sejak awal gitu ya. Nah, ini dari awal sampai ke yang mode normal dari Franken PHP-nya. Jadi contohnya di sini PHP info ya. Oke, gini aja. Nah, ini sebenarnya sudah langsung kita bisa jalankan ya teman-teman ya dengan perintah ini. Kemudian tadi tes ya, tes. Oh, ini harus menggunakan sudo karena kita menggunakan port standarnya ya, yaitu 80. Seperti teman-teman ketahui kalau port di bawah 2000 itu dianggap port yang berjalan di sistem, dan ketika kita menjalankan service di port di bawah 2000 harus menggunakan sudo. Nah, kita cek ya teman-teman ya di sini. Tadi 192, 168, berapa tadi? 15 ya. Nah, ini dia teman-teman, sudah berhasil ya. Ini berarti Franken PHP-nya sudah berhasil. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita tutup di sini. Ya, servisnya kita tutup dulu karena kita mau menjalankan dalam mode worker. Nah, ini dia teman-teman. Ini serunya di sini teman-teman ya. Dalam mode worker ini kita akan memanfaatkan library dari Laravel yaitu Octane. Jangan lupa kita install Laravel-nya dulu. Ya, kita install clear ya. Kita install Laravel-nya dulu. Nah, sorry, bukan install Laravel, sorry. Membuat project baru ya. Jadi kita membuat project baru dengan nama worker ya. Kita membuat project Laravel baru dengan nama worker. Nanti akan dibuatkan folder worker di sini. Ya, ini contohnya adalah kita tidak menggunakan starter kit. Kita menggunakan framework untuk tesnya PHP unit. Nah, ini akan di-download. Ini akan cepat karena tadi kita sudah menginstal zip ya, teman-teman ya, zip. Jadi yang di-download ini sudah dalam bentuk zip-nya. Kalau teman-teman nggak menginstall zip itu bakal lama sekali karena source code-nya akan di-download as is, tidak terkompres. Nah, ini akan cepat sekali. Nah, ini terserah teman-teman akan menggunakan database mana. Contohnya saya menggunakan SQLite aja. Oke. Karena tadi saya sudah menginstall PHP SQLite ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah terbuat, maka kita bisa lihat di sini ada folder worker. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini sudah ada bootstrap atau skeleton dari aplikasi Laravel kita. Nah, di sini sudah ada folder publik. Di sini ada beberapa PHP ya, ada index PHP di sini. Ini adalah skeletonnya ya. Coba kalau kita lihat index PHP di sini seperti apa. Ini cuma Laravel start aja. Nanti dia akan ambil bootstrapnya di sini ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan Laravel tentu sudah paham sekali ya di sini. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini cuma ada 4 file ya, termasuk htaccess. Nah, sayangnya htaccess ini hanya berguna untuk Apache ya. Nanti kita KDE itu tidak menggunakan htaccess ya. Nah, teman-teman untuk menjalankan worker mode ini kita perlu menginstall Octane. Nah, coba kita install Octane-nya. Teman-teman nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang Octane, kebetulan saya juga nggak begitu paham juga ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini ya, Laravel Octane-nya ya. Nah, atau dari, nah ini website Laravel Octane, ini detail sekali ya, cara apa itu Laravel Octane. Jadi ini adalah menjalankan aplikasi PHP kita dalam bentuk worker dan nanti akan di-load di memori ya. Dan ini sifatnya jadi kayak multi-thread ya. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, kebetulan Franken PHP dengan Octane ini sudah dibuatkan integrasinya dengan sangat bagus sekali. Jadi Octane ini bisa berjalan di Franken PHP dengan baik sekali. Bahkan sudah ada, ini dia,
utility-nya ya. Nah, pertama kita tentu perlu mengubah project kita untuk menggunakan library Octane. Nah, ini dia. Kita daftarkan di sini menggunakan Composer bahwa kita membutuhkan library Octane. Nah, oke. No Composer JSON. Oh, sorry. Saya harus masuk ke CD worker ya. Jadi di induknya di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita jalankan ulang di sini. Composer require Laravel Octane. Oke, di sini sudah berhasil install Octane-nya. Nah, kita setting Octane-nya itu Laravel-nya tepatnya untuk menggunakan server Franken PHP dengan komen ini aja. Nah, ini dia. PHP Artisan Octane install servernya menggunakan Franken PHP. Oke, sudah berhasil. Nah, ketika ini sudah berhasil, teman-teman, sebenarnya kita sudah bisa langsung menjalankan dengan ini dia. PHP Artisan Octane Franken PHP. Nah, teman-teman, ini sekaligus menjawab untuk kalau kita menggunakan port yang berbeda. Nah, teman-teman kalau misalnya menjalankan ini tanpa parameter, bisa juga ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti bisa menjalankan langsung seperti ini. Nah, ketika kita menjalankan seperti ini, maka ini sudah menggunakan parameter worker itu secara defaultnya adalah kalau nggak salah itu 16 ya. Portnya 8000 standarnya. Jadi teman-teman sudah bisa langsung menjalankan dengan komen ini. Coba kita jalankan di sini. Sebelumnya saya buka satu terminal lagi di sini. Kita masuk ke Franke. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu nmap localhost. Oke, baru port 22 ya. Kita coba lihat hardtop. Coba kita filter di sini Franken PHP. Nah, ini belum ada yang jalan ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita menjalankan Franken PHP-nya ini tanpa parameter, coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, ini portnya defaultnya 8000 ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada berapa ini? Kalau nggak salah ini ada 16 defaultnya, 16 thread ya, Franken PHP-nya. Nah, ini sudah kita langsung bisa jalankan ya, teman-teman ya. Tadi 15 ya, portnya 8000. Nah, ini dia sudah berhasil, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah, ini 396 milisecond. Kok lama sekali? Ya, ini karena baru pertama kali load ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kemudian kita refresh lagi, ini akan lebih cepat ya, teman-teman ya. Karena sudah berjalan di memori. Coba kalau kita lihat di sini, dan ini kita refresh, seharusnya lebih cepat. Nah, ini 40 milisecond. Seharusnya bisa lebih cepat. Nah, itu turun lagi 20, 22, dan seterusnya ya, teman-teman ya. Jadi ini akan stabil di sekitar 20-an milisecond. Ini bahkan ada yang lebih singkat nih, 8 milisecond ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau Wave icon-nya ini sudah sekali download, sudah langsung masuk di sini di case-nya dari browser. Nah, ini karena saya menggunakan Apple M1 ya, mungkin tidak terlalu cepat ya. Jadi dan ini cuma 3 core, jadi mungkin akan lambat. Tapi teman-teman kalau menggunakan server yang sesungguhnya mungkin akan lebih cepat ya, teman-teman ya. Dan ini stabil di sekitar belasan sampai 20-an milisecond ya, teman-teman ya. Nah, ini bagaimana cara kita menjalankan Franken PHP. Nah, ini defaultnya 8000 ya, tapi kita bisa, ini saya matikan dulu, kita ubah untuk berjalan di contohnya di port yang berbeda. Contohnya ini menggunakan port 80 ya. Kita set workernya 20. Ini workernya sudah hilang semua ya. Coba kita jalankan di port 80. Cuma kalau di port 80 ini seharusnya pakai sudo ya, teman-teman ya, karena kita menggunakan port sistem yang di bawah 2000 gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita coba di sini.
Nah, ini permission denied karena kita harus menggunakan sudo karena kita menggunakan port di bawah 2000. Nah, oke, kita jadi ini 80, ini seharusnya ada 20 ya. Kita menjalankan dengan komen di sini workernya 20. Nah, jadi di sini kita lihat ini tidak perlu menggunakan port lagi. Nah, ini jalan ya teman-teman ya. Ini 244 milisecond, tapi seharusnya setelah itu request berikutnya akan lebih cepat ya. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, ini stabil di belasan milisecond ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, itu teman-teman caranya kalau kita menggunakan port yang berbeda. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau menggunakan port yang berbeda bisa juga ya. Nah, sayangnya memang Franken PHP ini memang tidak bisa multi-instant Franken PHP-nya. Artinya kalau kita sudah menjalankan Franken PHP dalam satu server, kemudian kita menjalankan Franken PHP lagi, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan KD. Bagusnya KD ini adalah bahwa dia bisa multi-site, bahkan jauh lebih mudah daripada Apache. Ya, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana kalau kita menggunakan multi-site dan multi-domain ya. Nah, ini asiknya teman-teman karena kita menggunakan KD. Ini saya tidak langsung mendemokan bagaimana caranya karena saya ada di virtual machine di lokal ya, jadi saya nggak bisa menggunakan nama domain. Tapi teman-teman di sini ada tutorial yang seru sekali ya di sini. Dari sini dia sebentar. Ini kemarin website resminya dari Franken PHP, kita sudah menjalankan worker mode ya. Oke, nah tadi kita bisa lihat bahwa ini kita bisa menjalankan worker mode dengan cara mudah ya. Kita memang tidak menggunakan Docker, tapi kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menjalankan beberapa sistem PHP tadi dalam worker mode? Nah, kita memanfaatkan KD teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini di dokumentasinya dari Franken ya, ini kan ada worker mode di sini. Ini bagaimana caranya? Jadi kita tadi menggunakan Octane. Nah, Octane ini dokumentasinya ada di sini. Ini detailnya ya teman-teman ya. Di sini bagaimana kita menggunakan Laravel Octane dan beberapa parameter yang kita bisa gunakan. Tadi kita sudah coba menggunakan parameter portnya, ya kan? Kemudian workernya, kita bisa ngeset berapa workernya, ya kan? Bahkan admin portnya nanti juga bisa di set. Defaultnya adalah 2019. Nah, ini kalau kita menggunakan KD file yang berbeda, nanti kita akan lebih detail bahasnya di KD-nya ya. Ini nanti kita bisa menggunakan parameter KD file. Nah, sedangkan ada parameter lagi HTTPS. Ini jika kita langsung menjalankan ini ya protokol HTTP secure ya. HTTPS, HTTP 2, 3. Nah, ini langsung membuat sertifikatnya teman-teman ya. Kalau saya tidak demokan sekarang karena saya menggunakan virtual machine yang ada di lokal ya, jadi tidak menggunakan domain. Nah, ini memang tidak bisa merequest key-nya, SSL key-nya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan server yang sudah memiliki IP public dan sudah memiliki domain atau subdomain, itu akan lebih mudah lagi karena tinggal menjalankan parameter HTTPS ini teman-teman ya. Nah, ini ada satu parameter lagi yang cukup penting yaitu watch. Artinya kalau kita menjalankan dalam mode worker seperti ini ya, ini kan sebenarnya script-script yang ada di folder worker ini kan langsung sudah di-load di memori. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ada bug dan kita perbaiki, ya perbaiki scriptnya, itu sebenarnya kita langsung bisa menggunakan parameter watch seperti ini, dan folder yang ingin di watch apa, yang ingin dipantau oleh Franken PHP kita ya. Jadi kita harus sertakan foldernya apa. Jadi kalau misalnya mau semua foldernya ya worker, kemudian bintang gitu ya.
Atau kalau PHP-nya saja yang mau dipantau, bisa begitu ya teman-teman ya. Gitu. Ini kalau misalnya kita menjalankan dalam mode worker yang sudah di load di memori dan kita perlu melakukan perubahan scriptnya. Nah, ketika kita menggunakan parameter watch, maka ketika nanti ada salah satu filenya gitu kita rubah, yang kita watch tadi, maka Franken PHP-nya ini akan otomatis restart ya. Ketika restart, maka ini akan menggunakan atau meload script-script yang sudah diubah tadi ke memori. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang penting berikutnya adalah tadi bagaimana cara kita menggunakan KD. Nah, di sini ada, sebentar, ini dia. Ini ada tutorialnya bagaimana cara menggunakan KD ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kita menggunakan multi-site, multi-domain, multi-system PHP-nya? Nah, ini kita tinggal mengubah di KD file config-nya. Jadi secara default di sini letak dari KD file itu ada di etc KD file ya. Kalau memang belum ada, nanti kita bikin aja etc KD file di sini ya. Nah, nanti kita membuat file config-nya seperti ini. Ini secara sederhananya adalah begini, bahwa KD file ini menggunakan Franken PHP. Ya, ini adalah satu blok. Saya besarkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu blok di sini bahwa KD-nya ini akan menggunakan Franken PHP di sini, dan di sini adalah blok untuk domain kita atau subdomain kita. Kalau kita menjalankan di server itu sendirian ya, satu sistem aja, maka kita bisa menggunakan localhost seperti ini ya. Nah, di dalam domain atau localhost ini, nah ini dia menggunakan encodingnya seperti ini. Kemudian kita menjalankan parameternya bahwa ini PHP server ya. Kalau kita ingat di sini bahwa kita kalau menggunakan seperti ini dari command line, kita php minus server. Kemudian foldernya apa? Itu ya, root foldernya apa. Tetapi kalau menggunakan KD file di sini php underscore server. Nah, nanti ini bisa didetailkan ya teman-teman ya. Nanti masing-masing didetailkan. Ini bagus sekali, mudah sekali menggunakan KD file ya. Ini detailnya. Nah, kalau di sini cuma Franken PHP, nah ini bisa kita detailkan parameter Franken PHP-nya ya. Nah, ini contohnya di bawah ini adalah detailnya. Nah, ini dia bahwa detail dari Franken PHP ini bloknya seperti ini. Jadi kita bikin kurung kurawal buka, dan ini bloknya di sini. Kita bisa menentukan berapa jumlah thread-nya. Nah, di sini. Jadi tadi kalau kita menggunakan komen di sini ya, workernya berapa gitu ya, di sini bisa num thread-nya berapa ya. Jadi thread untuk workernya ada berapa, kemudian di sini path-nya berapa ya. Nah, ini adalah number of PHP thread-nya. Ya, ini sama sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak dipisahkan, sama sebenarnya. Ini ada berapa num thread-nya. Defaultnya adalah 2 kali dari available CPU. Kemudian ini adalah environment kalau kita mau menambahkan beberapa parameter ya, variabel di sini. Kemudian watch. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan watch gitu ya. Parameter watch kalau di sini bisa langsung dituliskan di KD filenya ya. Atau kita mau menggunakan workernya, ini juga bisa begini, dalam satu baris aja, worker, kemudian file file workernya apa, kemudian berapa jumlah threadnya. Ini kalau kita menggunakan cara yang singkat ya. Jadi kita mendetailkan dari Franken ini. Nah, kita juga bisa mendetailkan kalau ini kebetulan kita menjalankan KD-nya itu untuk satu sistem aja. Bagaimana kalau kita punya banyak sistem ya teman-teman ya. Nah, di sini dia caranya. Jadi kita memiliki ada beberapa worker ya. Jadi kalau teman-teman menjalankan di sini menggunakan workernya di sini ya, Octane worker ini kan berarti asumsinya hanya satu worker, yaitu satu sistem itu aja. Nah, kalau di sini kita bisa daftarkan beberapa workernya. Jadi kalau misalnya ada sistem A, sistem B, bisa juga ya. Jadi Franken PHP-nya ini akan menjalankan worker sistem 1 garis miring indeks PHP-nya. Ini sistem 2 garis miring indeks 2-nya. Nah,
ketika kita sudah daftarkan beberapa worker, jadi kalau misalnya ini contohnya ada 2 sistem aja ya, ada 2 gitu ya. Nah, di bawah ini kita detailkan untuk domain atau subdomainnya. Jadi servernya teman-teman itu nanti harus di set dulu di DNS-nya. Jadi DNS-nya itu pointing ke server atau ke IP-nya server teman-teman ya. Jadi misalnya ada example.com, kita punya 2 subdomain, app.example.com dan other.example.com, maka diarahkan ke IP server teman-teman. Nah, di server teman-teman ini kita harus men-setting caddy filenya seperti ini ya. Ini harus sama ya. Jadi ini workernya di sini. Contohnya itu untuk men-serve di sini app.example.com. Jadi ini sama ya. Seharusnya ini rootnya, folder rootnya ini seharusnya sama dengan yang ada di baris pertama ini. Nah, kemudian untuk subdomain yang kedua atau subsystem yang kedua, ini rootnya apa? Jadi kalau teman-teman ingat, kalau menjalankan dengan command line biasa, ini menggunakan -r ya. php -server -r. Nah, ini adalah rootnya. Ini root untuk sistem yang kedua dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tidak hanya 2 sistem atau tidak hanya 2 subdomain, nah didaftarkan semuanya di sini ya. Nanti apa namanya? Ini lebih mudah ya daripada menggunakan Apache ya. Ini kalau saya selama ini menggunakan Apache dan Nginx agak sedikit ribet ya memang. Kalau ini sesimpel ini, bahkan nanti kita langsung bisa setting ini detailnya ya. Ini nggak terlalu penting ini. Ini adalah untuk direktifnya. Ini sama aja kalau sebenarnya sesingkat kalau kita menggunakan PHP server seperti ini. Tetapi blok dari PHP server ini seperti yang lain-lain seperti atas ini FrankenPHP didetailkan. Ini PHP server di sini juga bisa didetailkan untuk masing-masing subdomainnya ini. Nah, ini contohnya didetailkan bahwa PHP servernya itu routingnya kemana aja, canonical path-nya apa saja. Ini penjabarannya lebih detailnya dari PHP server. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa dengan PHP server seperti ini sudah cukup ya, sebenarnya nggak perlu lagi ya. Tapi kalau mau didetailkan, ya ini sedetail ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya di sini di configuration. Nah ini kalau misalnya tadi watch, nah ini dia nanti foldernya apa yang ingin pengen dipantau. Nah ini detailnya ya. Ini mendetailkan FrankenPHP, blok FrankenPHP, kemudian blok workernya. Jadi kalau teman-teman ini mau detailkan di mana tadi? Di sini boleh juga. Jadi worker untuk subsystem yang pertama ini mau didetailkan lagi boleh teman-teman ya. Ini didetailkan watch-nya apa dan sebagainya. Maksudnya dia memantau file apa dan sebagainya bisa juga. Jadi ini mendetailkan dari worker di situ ya teman-teman ya. Nah ini workernya didetailkan, file workernya apa, kemudian kita mau watch untuk script apa aja. Nah ini kebetulan bisa kalau misalnya ke dalam sistem teman-teman itu punya banyak folder, ini watch-nya bisa beberapa sekaligus ya. Jadi kalau ada kita pantau beberapa folder ya watch folder pertama, watch folder kedua, watch folder ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah ini kalau misalnya bintang-bintang ini ya, jadi rekursif ya. Kalau misalnya punya banyak, jadi di bawah folder app ini ada banyak folder, bisa juga dengan bintang-bintang. Ini serunya kalau kita menggunakan caddy ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari ini kalau full duplex boleh juga ya. Nah kalau kita mau inject ada beberapa environment variable bisa juga, misalnya server name-nya ya, ini contohnya sih. Kemudian PHP config. Nah, PHP config-nya bahkan nanti bisa menggunakan PHP config yang custom ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Rasanya sudah panjang sekali videonya. Tetapi teman-teman kurang lebih ya sudah
Saya rasa sih saya sudah berusaha menjawab dari 3 pertanyaan ini. Semoga teman-teman juga bisa memahami, atau kalau memang ada beberapa pertanyaan lagi nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan. Jujur saya juga baru belajar tentang Franken PHP ini ya. Karena jujur sebenarnya saya sudah agak lama meninggalkan pemrograman PHP karena saya menggunakan Node.js. Memang alasan saya meninggalkan PHP karena secara bahasa mungkin sedikit ketinggalan dengan yang lain, dan performanya juga agak ketinggalan dengan yang lain seperti Rust, seperti Bun, seperti JavaScript atau Node ya, bahkan dengan Go. Tetapi dengan adanya Franken PHP ini kayaknya membuat performa PHP ini meningkat jauh lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan runtime yang normal, yaitu Apache dan Nginx. Jadi teman-teman yang masih menekuni PHP sampai sejauh ini, saya rasa teman-teman harus berbesar hati dengan adanya Franken PHP ini ya, karena performanya jadi meningkat jauh lebih cepat, bahkan bisa menyaingi Go. Tapi teman-teman sebenarnya ada solusi lain untuk runtime PHP ya, selain dengan menggunakan Apache, Nginx maupun PHP FPM. Itu sebenarnya ada Swole tulisannya ya. Swole itu katanya jauh lebih cepat lagi ya. Tetapi kalau saya lihat dari benchmark kemarin, Franken PHP ini cukup bisa diandalkan sampai load yang sangat berat ya. Tapi kalau dari sisi kecepatan, Swole itu bisa lebih cepat. Tapi dia stabil ya. Nah, dari Franken PHP ini saya rasa sih saya sudah cukup oke ya, sudah keren banget sih. Artinya semua investasi teman-teman dalam belajar PHP dan juga dari sistem-sistem yang sudah pernah dibuat sejauh ini menggunakan PHP itu bisa berumur lebih panjang lagi, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan ya, karena ini cukup kompetitif untuk performanya. Ya, jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan bareng. Atau teman-teman juga ada masukan bagi saya juga, jadi saya mungkin akan perlu pelajari apa lagi, nanti kita bisa diskusikan dan mungkin akan menjadi materi di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai di menit terakhir ini. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa kunjungi Senara Cafe and Coworking Space. Dah.